Nah, sebenarnya perbedaannya hanya di bagaimana cara mereka menyampaikan informasi mengenai berita itu aja. Untuk masalah inti dari beritanya sebenarnya sama. Nah, di modul ini ada contoh berita yang topiknya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Ini mbaknya lagi pada sambil kerja atau lagi ada yang free nih? Kalau lagi ada yang free bisa dibacain ya. Di sini saya punya 2 berita, 2 artikel. Mbak Angelina tadi sambil ini ya. Mbak Siti Koiria nih lagi free. Satu lagi siapa nih? Karena di sini ada 2 berita yang topiknya sama, cuman beda cara penyampaiannya aja. Siapa yang bosan? Enggak. Lah, setiap hari Selasa mbaknya ketemu saya malahan. Bosan dengerin suara saya. Merdu enggak? Ngantuk ya? Bercanda. Ayo siapa nih? Mbak Siti dulu aja ya? Nanti sambil nunggu siapa yang mau baca selanjutnya. Gimana? Halo Mbak Siti. Selamat malam. Teman-teman yang lain bisa dengar suaranya Mbak Siti ya? Oke. Mbak bisa minta baca bantuin artikel ini ya. Jadi ada 2 slide. Slide yang satu sama satu lagi nanti. Oke kah? Oke. Udah. Sini. Bisa suruh baca mereka lagi. Gak usah jalan Mbak. Ya gini nih sekolahnya, jadi mereka bisa baca materi. Halo, Mbak Siti udah selesai belum ya? Oh, enggak, soalnya saya tadi nggak bisa dengar. Maaf. Nah ini yang ke iya kelanjutannya. Apa itu judul? Oh, jadi nggak tahu, saya kan orang mekanik tapi ini bikin printer, nanti dia bisa ngeprint kayak tangan, jantung. Kayak sinar
Oke, terima kasih Mbak Siti. Iya, nggak apa-apa. Yang lain tadi bisa dengar kan ya? Bisa. Waalaikumsalam. Yang lain tadi bisa dengar kan ya suaranya Mbak Siti? Bisa nyimak gimana mengenai berita yang pertama. Kemudian kita bandingin antara berita satu dan berita kedua. Tapi siapa nih yang mau bantuin baca berita kedua nih? 2 slide aja kok. Ayo Mbak Monica. Siapaan tuh Tumon? Ayo dirimu aja Mbak Mon. Oke nggak? Oke. Halo Mbak Monica. Selamat malam. Ya, kedengeran. Udah sehat kan ya Mbak? Oh iya. Oke ya. Rumon itu. Ya gini mereka. Bapak ini kan kerja juga kan Mbak di sini. Di daerah mana? Macam-macam. Ada yang di Taipei, ada yang di Kelung, ada yang di Taichung. Tapi udah pernah ketemu kan? Kalau saya nggak pernah, tapi mereka udah saling kenal karena kalau hari Minggu mereka ini kalau lagi libur main ke Taipei. Di Taipei itu udah ada apa yang namanya kayak ada base campnya gitu loh Mbak. Ada perpusnya, terus ketemu guru-guru yang lain. Kan berarti yang di sini yang belajar juga banyak ya dari Indonesia. Dari Indonesia semuanya. Enggak, maksudnya yang kuliah di sini gitu. Oh iya. Enggak cuma di sini aja. Banyak di Taipei. Berarti disebar gitu. Mungkin kamu di katanya mau ke Australia. Kan gini, dia nyoba Australia sama Thailand, yang mana dulu yang keterima kan bunda tuh pindah. Ini udah saya ini kalau kemarin kan nanya-nanya Mbak Vina ya? Tapi belum keluar ijazahnya. Baru lulus sama? Iya, baru kemarin di Musika Oktober. Lulus tahun ini. 6 tahun ya. Sambil kerja. Pantes. Main-main banyak nilainya. Belajar bahkan kemarin udah kerja nih. Iya kan sibuk kerja kan ini bakal nanti namanya udah orang anak orang nggak kuliah tapi nyoba sekolah itu ya gimana caranya aku bilang gitu. Mau kerja usaha berdoa gitu ya. Aku alhamdulillah kalau belajar banyak belajar ngedekin senangnya pun orang ini ngeledekin nanti kan orang semangat ya. Aku juga kesini ya sedikit bantuin. Iya, makasih Mbak Monica. Yang lain jelas kan ya suaranya Mbak Monica? Kedengeran suaranya? Udah. Dengar semua kan ya suaranya Mbak Monica? Oh, jelas, bagus. Tuh. Nah, jadi ini tadi kan saya kasih 2 berita ya. Yang pertama judulnya Warga Antusias Amati Halo Matahari. Kemudian berita yang kedua tadi dibacain Mbak Monica. Judulnya Matahari Bercincin Pelangi di Atas Jawa. Nah, kira-kira nih dari mbak-mbaknya nih. Tadi kan udah nyimak, udah dengerin ya suaranya Mbak Siti sama suaranya Mbak Monica. Nah, dari 2 berita ini
Kira-kira apa sih persamaannya? Apa sih topiknya yang dibahas dari dua berita ini? Nah, topiknya sama ya, topiknya Halo Matahari, udah kejawab tuh sama Mbak Mei. Eh, tadi di yang kedua judulnya juga Halo Matahari nggak ya? Oh, kalau di yang berita kedua ini judulnya Matahari Bercincin ya. Tapi tapi di sini di paragraf di slide saya yang selanjutnya dia disebut dengan halo juga, halo matahari. Kemunculan halo. Nah, itu persamaannya. Jadi topiknya yang dibahas di dalam dua berita ini adalah mengenai halo matahari atau fenomena yang terjadi di langit ya. Nah, itu kan topiknya sama ya. Kemudian kira-kira bisa dapat nggak sih perbedaannya apa? Apa sih informasi yang disajikan yang membedakan antara berita pertama dengan berita kedua? Ini Mbak Siti nih. Beritanya sama topiknya, tapi tahu nggak perbedaannya di mana? Coba kita lihat. Ini kan di berita pertama ya. Ini yang berita pertama ini sumbernya dari Kompas ya. Nah, sumbernya dari Kompas. Kalau yang kedua tadi dari Suara Merdeka. Topiknya sama, yang dibahas mengenai halo matahari atau fenomena yang terjadi di langit, di matahari. Nah, kemudian apa dong bedanya? Ada yang nangkap nggak tadi dari yang dibacain Mbak Monica sama Mbak Siti? Atau perlu kita baca ulang? Iya, nih Mbak Monica bener nih. Bedanya satu di Bandung, satunya di Jawa. Bandung juga di Jawa loh ya, Jawa Barat. Ini yang biasanya banyak orang yang salah kaprah ya, kayak contohnya aja pengalaman ya, waktu saya main ke Jakarta gitu ditanya, orang mana gitu. Oh, saya asli orang Surabaya. Oh, dari Jawa ya. Lah, Jakarta kan juga di Jawa ya. Emang situ pikir situ tinggal di planet lain. Nah, itu cuman pengalaman dan bercandaan aja. Tapi memang kan Bandung juga di Jawa ya, di Jawa Barat juga ya. Nah, di Pulau Jawa, oke. Jadi berita yang pertama ini yang dibahas di kota Bandung, sedangkan yang kedua itu dibahas di kota Semarang ya. Nih, di Semarang, di Pasar Johar. Kemudian tapi mbaknya ini kebanyakan dari Jawa atau ada yang di luar Jawa nggak sih? Maksudnya Jawa mana nih? Enggak, Pulau Jawa. Oh, itu Mbak Meka. Kan ada bagian mana, Mbak? Itu ada orang Jawa Barat tuh. Mbak Mei, gimana tuh Mbak Mei? Mbak Mei juga sering ngomong gitu nggak ke orang teman-teman yang dari Jawa Timur? Oh, tapi nggak nganggep orang yang dari Jawa Timur dari Jawa ya. Oke, oke, kita lanjut ke materi, ke berita ini. Nah, selain tempatnya tadi yang berbeda, di sini juga narasumber juga berbeda ya. Yang di pertama ini narasumbernya ini, nah ini Aldino, manajer penelitian dan pengembangan komunitas astronomi Rigel Kentaurus dan Langit Selatan. Ini yang sebagai narasumbernya ya. Sedangkan yang kedua tadi narasumbernya itu siapa nih ya? Nah, ini
ini Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi sebenarnya inti dari dua contoh berita ini itu adalah menekankan bahwasanya di dalam sebuah berita itu topiknya sama, hanya saja yang membedakan antara berita satu dan berita yang lain itu cara penyampaian informasinya dan posisinya, lokasinya. Contohnya tadi yang satu menceritakan kejadian di Bandung, sedangkan yang satunya di Semarang. Tapi beritanya sama, yaitu mengenai fenomena yang ada di langit. Ya iyalah ya, dimanapun kita berada kan langitnya tetap satu ya. Nah itu uniknya tuh. Nah bulannya juga satu, mataharinya juga satu. Wah, panas banget dong ya kalau mataharinya banyak ya. Nah, selain tempat sama narasumber, kira-kira ada lagi nggak sih perbedaan dari berita pertama dan berita kedua? Sumber ya, tadi ya, yang satunya Kompas, satunya Suara Merdeka itu. Ada sumber yang ditanya. Iya, judulnya juga beda, tapi topiknya sama. Oke. Sama respon dari masyarakatnya juga sama ya, baik di Bandung maupun di Semarang. Jadi mereka itu sama-sama antusias ingin mengetahui fenomena yang terjadi di langit, di matahari. Oke. Nah, dari materi tentang membaca ekstensif sendiri yang minggu kemarin udah saya jelasin, sama yang minggu ini, yang baru pertemuan ini ya, baru, yang barusan saya jelasin mengenai membaca ekstensif. Sebenarnya susah ya untuk mempraktekkan membaca ekstensif. Nah, sebenarnya di sini tadi saya nggak begitu bisa mempraktekkan membaca ekstensif buat mbak-mbaknya gimana, karena sebenarnya membaca ekstensif itu membaca dalam hati ya. Tapi nanti kalau saya biarin mbak-mbaknya membaca dalam hati, saya takutnya mbak-mbaknya pada ngilang semua nanti. Saya kasih waktu berapa terus ayo dibaca slide-nya, tapi nanti takutnya kan ngilang semua. Nah, mendingan saya suruh baca satu biar yang lain juga bisa dengar gitu. Iyalah, saya takut banget kehilangan murid-murid saya. Aduh. Nah itu, iya, saya nggak meragukan kesetiaan mbak-mbaknya. Cuman kadang kan kalau ngantuk kan apa daya gitu ya, nggak kuat. Aduh, kita belajar bahasa Indonesia jadi ini ya, jadi berekspresif banget nih. Ah, oke ya. Ada masalah nggak tentang apa ya? Ada masalah nggak tentang berbagai jenis berita dengan topik yang sama? Nggak ada ya. Terus, oh ya, satu lagi. Jadi karena kita bahasan untuk semester ini mengenai ini ya, mengenai teks berita ya. Ada apa ya namanya? Satu hal unik nih sebenarnya.
di zaman sekarang kan media ini kekuatannya, powernya itu sangat besar ya. Misal nih ada satu berita informasi apa gitu, zaman sekarang itu satu informasi aja udah cepet banget kan nyebarnya ya. Ya karena teknologinya juga semakin canggih, dan di mana mana juga internet juga gampang ya. Belum lagi dari mulut ke mulut, udah intinya media itu yang menjadi eh apa ya, sumber kekuatan baru lah intinya. Nah, masalahnya ada masalah baru, yaitu banyak media sekarang ini yang hanya nulis berita aja, tapi mereka nggak cross check, nggak ngecek kebenaran berita ini kepada narasumber yang bersangkutan. Contohnya eh yang kemarin aja, masalah yang kemarin aja, ada konser Noah ya di Taiwan itu ya. Mamanya datang nggak itu? Ada yang datang nggak? Nah, saya nggak datang sih, cuman saya baca berita aja di internet. Setelah konser itu besoknya ada berita. Ecie. Oh iya, Mbak Siti duet sama Ariel. Aduh, saya ketinggalan dong ya. Ya, Mbak Mei nih, masalah sampah. Nah, itu banyak kan beredar di media mengenai sampah, sampah, sampah. Ternyata setelah berita itu banyak beredar luas, tunggu Mbak Mei, kita bahas yang sampah dulu ya. Yang berita kedua tunggu dulu. Tunggu dulu yang pertama dulu. Nah, karena banyak itu ya berita tentang sampah itu, sampah Mbak. Duh, kenapa nih saya ngomong jadi belibet. Yang masalah sampah dulu. Saya juga baca banyak sekali berita mengenai sampah yang berserakan, di mana yang memberitakan intinya para penonton ini nggak bertanggung jawab dengan sampahnya, atau panitianya nggak bertanggung jawab dengan sampahnya. Nah, tapi setelah berita itu beredar banyak di kalangan Taiwan ya, Taiwan sendiri, kemudian panitianya itu membuat tweet. Tahu kan ya Twitter? Pasti mamanya main Twitter juga nih. Mengkonfirmasi bahwasanya berita itu tidak benar. Iya, tadi saya salah. Salah apa namanya? Ini waktu, nggak apa-apa, nanti bisa saya extend kok masalah waktunya. Nah, sampai mana tadi ya? Oh ya, setelah berita itu beredar banyak, ternyata si panitia men-tweet mengkonfirmasi bahwasanya mereka juga membayar orang untuk membersihkan sampah. Jadi semua berita yang beredar di masyarakat itu salah. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu siapa yang salah dong ya? Kemudian dan ternyata setelah diselidiki, si para media ini hanya nulis berita aja tanpa konfirmasi ke narasumber langsung ke panitianya gitu. Padahal panitianya udah nyiapin orang juga kan buat bersihin sampah gitu. Nah, itu salah satu contoh berita di media yang kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Hati-hati juga nih buat mbaknya nih. Kalau baca-baca berita jangan asal percaya aja, kalau bisa di cross check dulu lah. Contoh nih, misal ada berita Mbak Monica mau nikah gitu kan ya, jangan langsung percaya, cross check dulu. Tapi alhamdulillah ya kalau mau nikah beneran ya. Nah, itu salah satu contoh berita yang nggak bertanggung jawab ya. Oh ya, udah nikah beneran. Alhamdulillah kalau udah nikah beneran ya. Kita kasih selamat aja, selamat ya Mbak Mon. Beneran gak sih itu beritanya? Nah, di cross check dulu. Iya, yang sampah itu ternyata hoax ya. Karena si panitianya langsung mengkonfirmasi sendiri tentang
masalah sampah itu. Ternyata mereka juga udah nyiapin tenaga itu, maksudnya mereka bayar orang untuk ngebersihin sampah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Itu untuk yang berita pertama. Nah kalau untuk yang berita kedua nih saya nggak saya nggak baca berita di media ya yang tentang orang nggak pakai celana dalam. Mungkin Mbak Ome yang mau cerita gimana nih, Mbak Ome mau cerita secara langsung nih, mau saya ini aja mikrofonnya biar yang lain bisa dengar. Nggak apa-apa kan, kita belajar menyampaikan berita ya. Tapi gimana dong, saya terlanjur penasaran dengan berita yang kedua tadi. Tapi kalaupun itu seandainya udah berita kayak gitu, terus kita mau cross check juga kan nggak enak juga ya. Misal kita tahu orangnya yang nggak pakai celana dalam, kita mau cross check kan, aduh kasihan juga kan ya ke orangnya. Tapi ya nggak, aduh saya pengen ketawa nggak. Iya ya gitulah. Terus gimana dong kalau nggak pakai celana? Tapi nah ini nih Mbak Siti nih bijaksana banget. Iya, ya intinya tadi seperti yang saya ceritain ya, walaupun sekarang media itu gampang banget untuk nyebarin berita, kita nggak seharusnya cross check dulu lah. Atau setidaknya selain misal kita nggak bisa cross check gitu ya, kita baca dari berbagai sumber, terus kita baca, kita analisa kira-kira mana sih yang mendekati kebenaran, yang masuk logika gitu aja. Nah, iya mungkin yang masalah berita kedua itu saya mungkin agak setuju dengan pendapatnya Mbak Monica ya. Soalnya nggak mungkin ya, masa orang mau pergi konser, yang mau lihat konser terus nggak pakai celana dalam, kan kayaknya nggak masuk logika ya. Nah iya tuh, bener Mbak Siti. Apalagi di sosial media ya, sekarang semua orang tanpa batas. Yang punya Facebook aja bisa bikin status Facebook, yang punya Twitter bisa bikin tweet, yang punya pet bisa aja upload foto gitu kan. Jadi emang di zaman sekarang ini semuanya serba bebas, tinggal kitanya aja nih yang para penikmat informasi serta pembaca informasi ini mesti pinter-pinter menyaring ya, biar kitanya nggak terjerumus. Oke oke. Eh, Kalau gitu kita next ke materi yang selanjutnya ya. Materi selanjutnya ini mengenai membaca intensif. Udah jangan bahas yang masalah itu dong. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nanti masalah nyelip nggak nyelip, bahas dia nanti aja lah. Kalau masalah gitu kan selera orang ya, ada yang suka nyelip-nyelip, ada yang suka enggak gitu, ada yang suka ya gitulah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di materi selanjutnya ini kita belajar mengenai membaca intensif. Jadi membaca intensif ini sebenarnya tinggal kebalikan dari membaca ekstensif aja. Kalau membaca ekstensif itu kan kemarin kita kan membaca secara keseluruhan untuk mendapatkan inti dari sebuah cerita, artikel atau buku dengan waktu yang terbatas.
Kemudian caranya bagaimana? Di membaca ekstensif itu kita bisa melakukan dengan berbagai cara ya. Itu minggu kemarin sudah saya jelasin juga. Bisa dari membaca indeksnya, atau membaca lompat-lompat, skimming gitu, banyak caranya. Nah, kemudian kita belajar kebalikannya, membaca intensif. Kalau dari kata-katanya udah bisa ditebak ya definisinya. Membaca intensif itu apa? Membaca intensif itu membaca dengan teliti. Tuh. Nah, kapan sih kita membutuhkan membaca teliti? Ketika kita membutuhkan data atau mencari informasi yang benar-benar kita cari informasi yang penting, atau data-data gitu, atau lagi ujian, enggak ujian deh, atau atau lagi dapat tugas gitu ya, disuruh baca apa gitu. Misal dapat tugas membaca mereview buku. Nah, gitu kan kita juga harus teliti kan membacanya. Nggak bisa membaca yang melompat-lompat. Nah, di sini dijelasin di paragraf pertama, sebuah artikel atau berita itu memang harusnya ditulis berdasarkan informasi yang sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Ini idealnya ya. Kalau lihat realitanya yang sekarang ini, yang seperti saya ceritain tadi, yang masalah berita tentang sampah aja, itu kan nggak berdasarkan informasi ya. Ya mungkin berdasarkan informasi, tapi informasi dari narasumber yang tidak dipercaya dan tidak di cross check terlebih dahulu oleh penulis beritanya. Tapi idealnya seharusnya sebuah berita itu harus ditulis berdasarkan informasi yang sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan. Nah, di sini akan tetapi terkadang informasi-informasi yang terdapat di dalam artikel ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pembacanya. Loh, Miss kok kayak gitu ya? Iya, karena cara berpikir satu orang ke orang lain kan sudah berbeda ya. Ini penyebab kenapa beritanya satu, beritanya sama, tapi kadang cara menafsirkannya berbeda karena kita memiliki pemikiran yang berbeda ya. Contoh aja nih, misal Mbak Monica putus sama pacarnya gitu. Nah, mungkin Mbak Monica cerita ke siapa ya, ke temannya siapa nih? Oh, oke. Ada masukan nih dari Mbak Monica, ada informasi. Jurnalistiknya Mbak Violen, BMI juga. Oh, bagus ya. Tunggu, saya tadi nyampe mana nih? Oh ya, mengenai yang penafsiran berbeda-beda. Ini kayaknya udah banyak, udah apa ya, udah gak apa ya, udah yang hal umum aja ya, penafsiran orang itu memang berbeda-beda gitu. Nah, di sini membaca intensif juga merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan secara rinci. Ini bedanya dari membaca ekstensif. Nah, untuk memahami bacaan tersebut, maka yang harus dilakukan yaitu membaca secara teliti. Nggak bisa membaca secara skimming atau lompat-lompat atau membaca dari indeksnya doang, nggak bisa untuk yang membaca intensif ini ya. Nah, bahkan jika informasi yang yang didapat kurang dipahami, ini bisa melakukan diskusi. Ini biasanya membaca intensif ini biasanya dilakukan untuk kayak tadi mereview buku. Ya, pernah dengar nggak sih orang-orang yang mereview buku, misal siapa ya? Bapaknya suka baca novel nggak ya? Biasanya kan ada reviewnya dari orang lain yang sudah membaca. Oh, novel ini tuh bagus, alur ceritanya runtut, atau misal
karakteristik tokonya sangat kuat. Nah, itu termasuk review dari buku ya. Nah, itu Mbak Monica, iya ada. Nah, untuk melakukan review dari sebuah buku itu biasanya kan nggak bisa membaca dengan ekstensif aja, tapi harus intensif, harus dengan teliti, harus mendalami benar-benar. Kalau nggak salah, saya pernah baca ya, dapat informasi di grup Facebook Pak siapa ya, Pak Golagong ya, yang mau bikin buku mengenai kisah cinta BMI di Taiwan sama mahasiswa ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin nanti mamanya mungkin kalau senang baca buku tuh. Udah keluar belum sih Mbak itu bukunya? Oh, belum ya. Nah, mungkin kalau Mbaknya nanti mau mereview setelah bukunya udah launching gitu kan, bisa dilakukan dengan cara membaca intensif, membaca dengan rinci. Tuh. Ini di sini mamanya kebanyakan senang baca buku atau baca berita atau baca status temennya atau baca nasib atau gimana nih? Oh, hmm, bagus ya. Emang kayaknya Mbak Monica bakatnya di ini deh, mengedit gambar ya. Lanjutin Mbak bakatnya Mbak, bagus tau. Kok ditolak? Oke, dari definisi membaca intensif tadi, udah jelas ya tentang membaca intensif itu membacanya dengan teliti. Dia jadi agar mendapat informasi dengan rinci gitu. Nah, ini di modul juga nggak ada ya, jadi saya buatin slide kayak gini biar gampang dipahami juga. Nah, di sini kalau di modul itu dijelasin membaca intensif itu merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama karena dia mau dapat informasi secara rinci tadi ya. Nah, di bagian yang di slide ini yang bisa Mbak lihat. Loh, muridnya kok tinggal 4 ya? Satu lagi hilang nih, kemana siapa ya? Mbak Siti nih ya. Nah, di sini dari Dena ini bisa dilihat kan ya di slide-nya, membaca intensif itu pada intinya dibagi menjadi dua, membaca telaah isi sama membaca telaah bahasa. Kemudian nanti saya jelasin satu-satu. Iya nih ya, musimnya lagi emang gak enak ya, jadi jaga kesehatan nih buat mamanya. Nah, jadi secara keseluruhan membaca intensif ini dibagi menjadi dua, membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Maksudnya yang pertama ya yang saya jelasin, membaca telaah isi dulu. Apa sih maksudnya membaca telaah isi? Yaitu memahami isi dari sebuah bacaan secara rinci, secara detail. Jadi membaca telaah isi itu untuk memahami isinya sebuah buku atau artikel atau berita. Itu yang dimaksud membaca telaah isi. Kemudian yang dimaksud dengan membaca telaah bahasa ini apa, Miss? Nah, membaca telaah bahasa di sini yang dimaksud adalah kita membaca mengenai gaya bahasanya, terus linguistiknya. Linguistik itu juga bahasa ya artinya.
tentang sastra gitu. Jadi yang ditelaah, yang dipahami itu tata cara bahasanya, bukan isinya. Isinya juga, cuman yang lebih ditekankan itu mengenai bahasanya. Ini biasanya orang-orang sastra nih yang membaca intensif bagian kedua, yang membaca telaah bahasa. Loh Miss kok kayak gitu ya? Iya, saya tanya-tanya sendiri, saya jawab-jawab sendiri ya. Nah uniknya secara bahasa kan ini kalau yang belajar lebih jauh lagi ya. Jadi sebenarnya bahasa itu juga dipengaruhi oleh budaya. Makanya kenapa di sini tuh ada membaca telaah bahasa. Kenapa bahasanya yang ditelaah, yang dipahamin? Karena dia ingin tahu, ingin membedah secara lebih dalam mengenai tata bahasa yang digunakan. Nanti dia sangkut pautnya lebih dalam lagi, karena tadi seperti yang saya jelasin, bahwasanya budaya itu juga mempengaruhi bahasa. Itu lebih panjang lagi lah pembahasannya. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah membaca telaah isi. Bagaimana cara memahami atau membaca untuk mengetahui isi sebuah bacaan. Nah, membaca telaah isi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide. Jadi membaca nasib nggak ikut di sini ya, dan nggak boleh. Nggak ada membaca pikiran, nggak ada di sini ya, tidak termasuk membaca intensif itu. Ini saya jelasin satu persatu dari membaca teliti dulu ya. Karena saya nggak punya slide selanjutnya, jadi dengerin baik-baik aja ya Mbak ya. Kalau saya tulis juga nanti waktunya habis di tulisan, di nulisnya saya nanti. Jadi membaca teliti itu sebenarnya membaca dengan seksama, apapun artikel atau buku. Nah, untuk apa sih membaca teliti ini? Untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang terdapat di dalam bacaan tersebut, atau untuk mengetahui gaya penulisan juga bisa, pendekatan yang digunakan oleh penulis. Nah, itu kenapa dibutuhkan membaca teliti. Nah, biasanya membaca teliti ini paling gampang dengan cara menandai. Misal aja bapaknya lagi belajar nih ya, misal besok mau ujian bahasa Inggris gitu, kan belajar nih, buka modul, terus dibacanya dengan teliti kan, ya nggak mungkin bacanya lompat-lompat kalau besok lagi ujian. Gitu nggak sih bapaknya, kalau ujian apa nggak perlu belajar ya? Nah, kemudian dengan cara apa sih cara untuk membaca teliti ini? Biasanya kan bapaknya ini ya pakai digaris bawahi. Misal misal babnya tensis gitu ya, tensis present tense itu apa ciri-cirinya. Nah, untuk memudahkan bapaknya mengingat, biasanya kan digaris bawahi ya, garis bawahi atau ditandai lah intinya. Nah, kayak gitu. Oh iya, ternyata masih sama ya. Jadi kalau ujian baca belajar dulu, kirain nggak pakai. Itu salah satu cara atau proses di dalam membaca teliti. Diberi lingkaran, ya pokoknya intinya diberi tanda lah,
agar kita tahu informasi pentingnya itu di mana dan gagasan-gagasan pokoknya lah dari sebuah buku itu. Terus itu membaca teliti ya. Kemudian membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan. Contohnya yang paling ini, kalau lagi main teater, main teater apa ya yang paling gampang ya? Membaca pemahaman ini. Kalau misalnya nih babaknya nanti ya, jangan nanti, contoh aja mau main drama gitu kan, dapat skenario biasanya. Nah, di situ tuh yang dibutuhkan itu membaca pemahaman, karena dia kan harus memahami karakteristik yang mau diperankan. Itu contohnya membaca pemahaman. Atau misalnya membaca novel aja deh, dia juga membutuhkan membaca pemahaman. Loh kok gitu ya, Miss? Iya dong. Contoh nih, mbaknya baca novel, ceritanya misal nih ya, ceritanya tadi tentang apa tadi yang saya kasih contoh, Taiwan Affair itu ya, misal yang BMI jatuh cinta sama mahasiswa gitu. Nah, kalau mbak-mbaknya membacanya nggak paham, pasti kan tanya, ini kenapa ya bisa jatuh cinta dua orang ini gitu. Nah, pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh membaca pemahaman. Itu ya contohnya ya. Apa nih? Bumi Cinta. Woy. Ini judul buku ya. Itu yang membaca pemahaman ya. Diingat ya. Contohnya tadi kayak membaca novel, atau yang skenario untuk skenario drama atau skenario teater, karena dia yang dibutuhkan itu pemahaman karakter. Nah, di situ itu inti dari membaca pemahaman. Terus kemudian membaca kritis ya. Tadi yang ditanyain membaca kritis. Membaca kritis ini merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Nah, ini contoh dari membaca kritis itu tadi untuk mereview sebuah buku. Misalnya mbak-mbaknya tadi kan nge-review buku yang Taiwan Affair, kalau udah keluar bukunya mungkin mbak-mbaknya bisa beli ya, atau mungkin dapat gratis tuh kalau lagi promo, nggak tahu ya. Terus udah baca semuanya, udah baca satu buku, mbaknya mau nge-review. Nah, di sini nih yang dituntut adalah netralitas, kebijaksanaan. Jadi nggak boleh antara saya nggak suka penulisnya nih, saya jelek-jelekin aja reviewnya, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar netral dan secara analitis, benar-benar menganalisa, nggak hanya perasaan, nggak terpengaruh oleh karena ceritanya saya seneng nih dengan karakteristik tokohnya, terus saya kasih review yang bagus. Nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar harus netral. Yang di sini tadi dijelasin bijaksana tadi ya, itu maksudnya tidak berpihak, tidak terbawa perasaan. Jadi harus benar-benar netral. Itu intinya membaca kritis. Atau bisa jadi kalau kita membaca koran, membaca berita, itu juga bisa termasuk membaca kritis. Contohnya, mbaknya pernah mengikuti berita yang bom Paris itu. Nah, itu kan banyak juga ya berita-berita atau media-media yang menulis pemberitaan tentang kejadian itu ya. Nah, di situ tuh yang dibutuhkan kita membaca kritis. Karena
dari berita satu media satu ke media satu aja kadang berbeda kan ininya beritanya gitu. Ada yang memojokkan orang Islam, ada yang memojokkan siapa, ada yang menyalahkan siapa, ada yang gitu. Nah, di situ tuh kita dituntut membaca kritis, membaca yang dengan menganalisa, melogika tadi juga. Yang tadi atau contoh yang berita nggak pakai celana dalam tadi. Nah, itu kan kita juga harus kritis ya. Itu membaca kritis. Kemudian membaca ide. Membaca ide ini jenis membaca yang untuk mengetahui isi yang terakhir ya. Nah, seperti judulnya membaca ide. Membaca ide ini dilakukan atau kegiatan membaca yang dilakukan untuk mendapatkan ide-ide yang terdapat di dalam bacaan. Ini biasanya ya kalau baca buku juga ya banyak. Contoh aja membaca ide ini itu dilakukan atau bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa kenapa sih sebuah buku ini kok judulnya baik gitu. Nah, itu kan butuh membaca ya. Contoh aja tadi bukunya yang Taiwan Affair gitu. Kenapa judulnya Taiwan Affair gitu. Berarti kan harus dibaca idenya sih apa gitu ya. Mungkin ya ini tembakan saya karena saya kan belum punya bukunya dan bukunya belum launching. Mungkin karena cerita itu terjadi di Taiwan. Jadi judulnya kayak gitu. Terus selain itu masalah apa aja sih yang dikupas di dalam bacaan itu, di dalam novel? Masalah percintaan atau masalah pekerjaan gitu ya. Terus hal-hal apa aja yang dilakukan sama pelaku yang di dalam cerita tadi. Wah, cinta terlarang. Iya sih kalau saya baca sinopsisnya ya itu mengenai cinta terlarang. Tapi terlarangnya di mana? Nah, ini juga salah satu membaca ide. Saya itu yang sampai sekarang masih penasaran ya karena bukunya juga belum launching. Penasaran karena terlarangnya di mana gitu. Kan kalau BMI sama mahasiswa nggak terlarang ya karena emang ya kalau selama mereka itu perempuan dan laki-laki kan nggak apa-apa ya, nggak menyangkut hal-hal yang sifatnya keyakinan gitu. Oh, oh, berarti bukan terlarang ya tapi dilarang ya, ya Mbak Mon ya, ya nggak sih? Soalnya kalau di dalam benak saya terlarang itu contoh misal laki sama laki terlarang kan, perempuan sama perempuan terlarang kan, memang terlarang. Oh, udah punya suami ya, ya benar-benar, ya benar terlarang ya. Oke, baru baru tahu saya berarti. Soalnya sampai tadi sebelum dikasih tahu, saya masih penasaran terlarangnya di mana ya gitu. Soalnya kan saya belum bersuami ya, jadi belum ada ide, belum ada bayangan kalau si BMI-nya punya suami udahan. Oh, oke. Tapi sekarang udah punya bayangan. Oh, nah yang punya suami siapa nih? Oh, itu contoh terlarang. Oke, oke. Oh iya, contoh benar-benar. Maaf, maaf, sayanya yang kurang fokus nih, kurang minum kayaknya.
Ya. Nah, itu salah satu contoh membaca ide ya. Membaca untuk menemukan jawaban. Kenapa sih judulnya kok Cinta Terlarang? Nah, itu kayak saya tadi kan bertanya-tanya kenapa kok judulnya Cinta Terlarang. Itu bisa dicari dengan membaca ide, gagasannya apa gitu. Berarti sejauh ini belum ada bayangan ya tentang bukunya itu ya. Isinya apa ya? Bisa jadi seperti yang diceritain siapa tadi, yang ya banyak lah kemungkinannya ya. Nah, untuk yang membaca telaah bahasa ini perlu saya jelasin nggak? Saya jelasin aja ya sedikit, nggak usah terlalu mendalam. Biasanya, nah ini tadi udah saya sebutin ya, membaca telaah bahasa ini biasanya lebih dalam. Biasanya yang ditelaah, yang dipahami itu mengenai gaya bahasa yang digunakan. Bukan sekedar isinya saja, tapi gaya bahasa penulisnya. Di sini dibagi lagi jadi dua ya. Membaca telaah bahasa itu membaca bahasa asing sama membaca sastra. Membaca bahasa asing ini di sini maksudnya dia membaca dengan seksama sebuah bacaan yang berbahasa asing untuk memperbesar daya kata atau memperbanyak kata-kata yang ingin diketahui, kayak bapaknya belajar bahasa Inggris kan ingin tahu ya artinya apa gitu, jadi perbendaharaan katanya semakin banyak. Terus tujuannya untuk apa sih? Ya jelas untuk mengembangkan kosakata ya, untuk lebih lancar lagi berkomunikasi menggunakan bahasa asingnya. Dan iya ya, untuk mencapai fluensi tuh, kefasihan. Itu yang pertama, itu yang membaca bahasa asing. Jadi bapaknya tuh kan pada senang bahasa Inggris ya. Tapi kemarin saya tanya senang bahasa Inggris gara-gara gurunya ganteng. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah, motivasi ya. Kemudian yang kedua, membaca sastra. Membaca sastra di sini membaca intensif yang dilakukan untuk membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun hubungannya dengan akademik. Maksudnya akademik ini orang-orang yang belajar tentang sastra. Gitu ya. Makanya tadi kenapa saya bilang membaca telaah bahasa ini urusannya agak lebih dalam, karena dia yang dinilai, yang dipahami itu mengenai tata cara bahasanya, gaya penulisannya. Sedangkan bahasa tadi kan seperti yang saya ceritakan, dia terpengaruhi oleh budaya. Gitu. Itu membaca bahasa asing sama membaca sastra ya. Nah, sejauh yang saya terangkan tentang membaca intensif, tentang tadi berita dengan topik yang sama, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak tentang membaca intensif ini serta jenis-jenisnya? Tadi kan saya ini kan seperti biasa, kenapa saya kan suka saya ini
habis ngomong apa gitu. Kan saya nggak enak kan, lagi ngapain, saya bilang mau ngajar kan nggak enak, tunggu masuk dulu, saya lagi ini gitu, saya cuma nanti sini, ketemu berantakan, terus inisiatif ya, sini ini lagi gitu, aduh. Nah, aduh hilang timbul. yang nggak jelas dari mana, biar saya ulangin dulu Mbak Siti, mungkin yang Mbak Mai. Suara saya mungkin lagi galau kali ya, membaca bahasa asing ya. Oke, saya ulangin. Oke, saya ulangin ya, yang membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing ini umumnya bertujuan untuk memperbanyak kosakata. Iya kan, bambaknya biasanya kalau contoh aja membaca bacaan yang bahasa Inggris, nggak mungkin dong ingin apa ya, sebagai apa ya, kayak baca novel gitu terus novel bahasa Inggris, kan agak males juga ya. Nah, biasanya tujuan untuk membaca bahasa asing ini untuk menambah vocabulary tuh, menambah kosakata yang kita miliki. Tujuannya untuk apa? Ya biar komunikasi kita dalam bahasa asing tersebut semakin lancar gitu. Itu tujuan membaca bahasa asing. Terus kemudian yang kedua, membaca sastra. Membaca sastra ini merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik hubungannya, maksudnya baik di dalam untuk mengapresiasi karya sastra tersebut atau untuk kepentingan studi atau kepentingan akademik. Ini seperti yang saya jelasin tadi ya, sastra ini biasanya dia bahasanya agak mendalam karena dia yang dipelajarin itu tentang bahasanya, tentang gaya berkomunikasinya, bukan hanya sekedar isinya saja. Jadi luas itu nanti yang dipelajari, mengenai budaya, mengenai lingkungan, itu kan mempengaruhi bahasa ya. Loh Miss kok kayak gitu ya? Ya contohnya aja nih. Contoh kalau bahasa itu dipengaruhi budaya. Kita banyak kan orang Jawa Timur ya, Jawa ya. Saya orang Surabaya nih. Nah, biasanya orang Surabaya ini bahasanya itu lebih kasar daripada orang Jawa di bagian yang lain ya. Ya karena lingkungannya sudah berbeda. Gitu nggak? Mamanya dari Jawa. Itu salah satu contohnya saja. Kalau bahasa itu dipengaruhi oleh budaya. Kita yang sama-sama dari Jawa aja punya bahasa yang berbeda kan. Nah, itu membaca telaah bahasa ya. Iya, saya arek Surabaya. Nah, biasanya kan bahasa-bahasa walaupun sama-sama Jawa nih, orang yang dari Surabaya sama orang yang dari Solo aja udah beda kan ya cara bahasanya, tapi saling mengerti kalau mereka ngomong kadang. Nah, itu uniknya bahasa itu di situ, dan bahasa itu dipengaruhi budaya. Orang Solo kan orangnya lebih kalem, maka bahasanya lebih halus. Kalau bahasa Jawa itu banyak dipakai bahasa-bahasa kromo ya, kromo inggil lah. Nah kayak gitu, beda lagi dengan yang orang Surabaya, orangnya lebih keras. Keras bukan berarti jahat ya, tapi tegas. Jadi jangan kaget kalau main ke Surabaya terus orangnya ngomongnya gak teriak-teriak, bukan berarti dia marah, enggak, tapi emang lingkungannya yang menuntut dia ngomong kayak gitu. Nah itu, ya ngoko, itu salah satu contoh dari membaca telaah bahasa ini. Oh iya, tapi biasanya nggak tahu ya, kalau saya ini orang Jawa tapi kalau ketemu orang Madura nggak bisa memahami orang itu ngomong apa gitu, sama halnya kalau saya ketemu orang Sunda gitu, udah beda suku ya, udah beda lingkungan banget. Nah itu salah satu contoh bahasa ya yang dipengaruhi oleh budaya. Nggak ada yang mau negur mungkin karena nggak berani kali ya mbak ya, nggak tahu ya.
secara keseluruhan tentang membaca intensif. Semakin ke timur bahasanya semakin kasar. Bisa jadi ya. Mungkin karena semakin panas juga kali ya. Hawanya, lingkungannya, jadi ngomongnya agak kencang. Mungkin. Itu nanti dipelajari orang-orang sastra lah. Kenapa kok seperti itu bahasanya. Oh ada kejadian lucu. Ada Mbak Mei mau cerita yo. Apa Mbak kejadian lucunya Mbak? Mm-mm. Ya Mbak ngomong aja nih, mau nggak? Sebelum kita mengakhiri, jadi kita mengakhiri kelas ini ditutup oleh Mbak Mei. Oke ya? Oke, siap. Saya buka ini mic-nya. Nggak apa-apa. Ayo Mbak, kita juga mau denger loh. Ya nggak mau dia. Oke oke, gimana ceritanya? Oke oke, ya udah diceritain dulu aja tadi gimana. Kok nggak usah, tadi udah diceritain 2 baris. Nggak apa-apa kita, nggak apa ya mbak-mbak yang lain ya setuju kan ya, kita extend waktunya beberapa menit untuk dengerin ceritanya Mbak Mei kok. Kok lain kali aja, sekarang aja. Nih yang lain pada setuju nih. Masa lupa, tadi saya ingetin lagi, tadi udah cerita lucu disapa ibu-ibu dari Malang. Terus lanjutannya gimana?